Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di ibadah pagi hari ini Rabu tanggal 30 Juli 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku Ende HKBP nomor 757 ayat 1. Isedona nai matua, Isedona nang sangap, Isedona nang sangap, dipasang apa Jehovah, dipasang apa Jehovah, asa tuntutu Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas karunia-Mu yang memberikan kami waktu dan kesempatan untuk memulai aktivitas kami. Dan sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mau diberi pengertian dan hikmat atas firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan sepanjang hari ini, dan biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami tuntunan yang terbaik, supaya kami bisa menelah firman-Mu dan membawanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 5 ayat 44. Saya bacakan firman Tuhan, begini dikatakan. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Demikianlah dikatakan dalam nats tersebut. Saudara-saudara kekasih, pada firman ini kita diperhadapkan kepada rasa hormat. Setiap orang tentunya memerlukan rasa hormat. Karena rasa hormat adalah sikap menghargai dan menghormati baik diri sendiri, menghormati orang lain, lingkungan, atau boleh kita katakan rasa hormat adalah dengan memperlakukan orang lain dengan sopan santun, tidak menghakimi atau tidak menghina. Rasa hormat adalah memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dan tidak seorang pun manusia di muka bumi ini tidak menginginkan untuk dihormati. Artinya, rasa hormat itu siapapun pasti menginginkannya. Namun apakah rasa hormat itu juga saat diinginkan juga memperlakukan hal yang sama kepada orang lain? Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat kita sebagai bangsa yang memiliki budaya saling menghormati sebagai masyarakat timur yang berlatar belakangkan banyak suku, budaya, adat, agama. Dan ini tentunya sudah tertanam sejak dulu, mulai pendidikan dasar di mana Pancasila menjadi dasar negara yang berbineka tunggal ika.
saat pendidikan moral Pancasila masih menjadi bidang studi sebagai pendidikan dasar mulai dari SD sampai tingkat lanjut. Yang kemudian sistem berubah dan banyak pergeseran. Baik itu bidang studi dan juga nilai-nilai tengah masyarakat. Namun sampai hari ini kita masih memahami bahwa budaya bangsa kita adalah memiliki sikap yang saling menghormati. Namun belakangan ini rasa hormat itu sedang mendapat ujian. Karena rasa hormat itu sudah mulai berkurang. Orang kebanyakan hanya mampu menghormati hal-hal tertentu. Dan ini kita bisa lihat di tengah-tengah masyarakat kita, di mana agama yang berbeda juga tidak mampu lagi untuk saling menghormati. Orang yang memiliki latar belakang yang berbeda juga sudah berkurang rasa hormatnya. Orang yang memiliki strata sosial yang agak berbeda juga sudah kurang mampu untuk menghormati yang lain. Jangankan demikian, tingkat sosial masyarakat sekarang ini kita lihat begitu banyaknya tindakan-tindakan dan perilaku yang tidak lagi adanya saling menghormati. Dan itu semua bisa kita lihat dan tonton setiap hari di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan di tengah bangsa kita yang memiliki dasar negara, kebinekaan, dan yang lain sebagainya. Kita sudah diberi edukasi untuk hidup sebagai bangsa yang memiliki keragaman budaya, suku, adat, marga, dan juga agama. Tapi bisa tergoncang pada waktu belakangan ini. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat hal itu terjadi? Kita kembali pada nats ini. Sesungguhnya ketika hormat yang kita harapkan hanya datang dari sesama manusia, maka rasa hormat itu memiliki titik lemah, di mana kita tidak bisa menghormati orang yang tidak segolongan dengan kita, yang tidak seiman dengan kita, yang tidak selevel dengan kita, dan yang tidak sama statusnya seperti kita. Ini adalah kelemahan. Ketika manusia hanya memberi rasa hormat, adanya tujuan yang sama, kecenderungan yang sama, keinginan-keinginan yang sama, bahkan manusia itu mempunyai hal-hal yang sifatnya tersembunyi, dan hal itu tidak mendukung untuk masyarakat pada umumnya. Dan ini adalah sifat yang hanya memperlihatkan bahwa manusia itu memahami bahwa rasa hormat itu adalah untuk dan dari sesama manusia dan untuk sesama manusia. Nah, itulah yang mau kita lihat dari firman ini, di mana ada sebuah kelemahan ketika rasa hormat itu hanya untuk kepentingan sesama manusia dan tujuannya adalah untuk manusia itu sendiri. Maka nats ini mengingatkan kita tentang hormat yang datang dari Tuhan yang mungkin tidak begitu diperhatikan oleh umat manusia. Firman ini tadi mengatakan, bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa.
Begitu jugalah kaum Farisi yang hanya berpikir bahwa mereka itu hanya memperlihatkan rasa hormat kepada manusia sehingga mereka hanya tampil sungguh bagus di kalangan orang banyak. Mereka tidak memikirkan bagaimana supaya mereka mendapatkan rasa hormat dari Yang Esa. Maka ketika Yesus tampil di tengah-tengah mereka dengan berlatar belakangkan keluarga yang sederhana, mereka tidak tahu Yesus itu datang dari mana, untuk apa, dan oleh karena siapa Kristus itu datang. Hanya oleh karena berlatar belakangkan keluarga yang sederhana, maka Yesus itu mendapat penolakan dari banyak orang. Dan hal ini juga sering terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, jika insan manusia hanya mengharapkan dan mementingkan hormat yang datang dari manusia saja, maka rasa hormat itu akan terbatas dengan orang-orang tertentu. Tetapi apabila manusia juga mengharapkan dan merindukan rasa hormat yang datang dari Allah, tentunya itu sangat berbeda. Rasa hormat itu tidak akan karena status, karena tujuan yang sama, tetapi oleh karena tuntutan rasa hormat kepada Allah, sehingga orang akan membuka lebar-lebar bahwa rasa hormat yang datang daripada Allah itu tidak akan pernah membedakan manusia. Tidak akan pernah membedakan status, gender, strata sosial, ekonomi, budaya, dan yang lain sebagainya. Karena rasa hormat itu sendiri sudah mengalir oleh karena rasa kepercayaan yang kita harapkan daripada Allah. Karena Allah sendiri juga memperlakukan manusia itu sama di hadapannya. Tidak ada bedanya. Apakah itu orang Yahudi, apakah itu orang Yunani, apakah itu orang Indonesia, apakah itu hamba, orang merdeka, Amerika, dan yang lain sebagainya. Apakah itu laki-laki, apakah itu perempuan, apakah itu hamba, apakah itu tuan. Boleh kita baca di dalam kitab Galatia 3 ayat 28. Karena pada dasarnya di hadapan Allah semuanya itu sama. Nah, ini yang membedakan keimanan kita daripada tuntutan kemasyarakatan saja. Kalau kita seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dihantar kepada pemahaman rasa hormat yang tentunya juga selain daripada memerlukan atau membutuhkan, memberikan rasa hormat kepada sesama manusia. Tentunya kita juga mencari bagaimana kalau hormat yang datang dari Allah itu sangat kita perlukan. Artinya, kalau kita memerlukan rasa hormat dari Allah, berarti kita akan memperlakukan semua ciptaan Allah sebagaimana Tuhan inginkan, bahwa Dia juga tidak membedakan satu dengan yang lain, dengan status apapun. Semuanya menjadi fokus Allah untuk diberi hidup dan keselamatan. Dan dalam Kristus Yesus semuanya itu dipersatukan. Siapapun kita, latar belakang apapun kita, bagaimanapun keadaan kita, semuanya itu mendapatkan hal yang sama. Jika kita mendengar, menerima, dan meyakini bahwa Kristus Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Semoga kami bisa memahami dan mengerti tujuan daripada firman-Mu ini, sehingga kami akan terus dibentuk sesuai dengan firman-Mu
yang senantiasa kami pergumulkan dalam hidup kami. Maka bantulah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami firman-Mu dan melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Kami percaya meskipun dalam proses yang begitu panjang, tetapi dunia akan semakin memahami betapa Engkau sangat mencintai semua ciptaan-Mu, sehingga Engkau memiliki tujuan untuk menyelamatkan umat-Mu. Dan hadir-Mu Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini adalah demi kepentingan umat manusia. Maka kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu seluruh rancangan hidup kami, dan biarlah kami juga dilibatkan untuk menjadi penuntun kepada saudara-saudara kami, supaya mereka juga mengenali jalan-Mu dan kehendak-Mu. Tuntun kami sepanjang hari ini Tuhan, bersama dengan orang-orang yang kami sayangi. Jagalah, lindungilah kami, dan biarlah juga kasih karunia-Mu senantiasa memampukan kami semuanya menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat kepada firman-Mu, dan biarlah semuanya itu membuahkan yang terbaik buat seluruh keluarga kami, sahabat kami, dan saudara-saudara kami. Ajari kami untuk senantiasa bertekun menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena hidup kami sepenuhnya Tuhan yang jaga dan peliharakan. Sempurnakanlah doa kami Tuhan, dan jagalah bangsa kami ini. Jauhkanlah dari segala ancaman. Jagalah bumi kami ini ya Tuhan, bangsa kami, pemerintah kami. Dan jangan biarkan lagi Tuhan bangsa-bangsa di sekitar kami merongrong kesatuan bangsa kami ini. Maka Tuhan kami harapkan dan kami andalkan bahwa Tuhan akan terus mengukir kesadaran di tengah-tengah masyarakat untuk mengetahui dan mengerti rencana-Mu untuk umat-Mu, manusia yang Kau persiapkan untuk diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pengharapan kami senantiasa hidup di dalam Engkau. Dengarkanlah doa kami ini hanya oleh karena kasih-Mu kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kita bertemu kembali di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Siapa yang mau berbahagia? Siapa yang mau dimuliakan? Siapa mau dimuliakan? Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah, agar sungguh mulia, agar sungguh